Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman saya akan membahas satu topik yang akan sangat menarik untuk kalian simak karena di video hari ini kita bakal membahas salah satu meme coin yang menurut saya bisa menjadi the next PP coin. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan meme coin super cycle itu bergaung di mana-mana teman-teman. Banyak sekali orang yang ternyata agree atau setuju bahwa sepertinya akan ada meme coin super cycle. Saya nggak tahu itu datangnya dari mana, dasarnya apa, tetapi intinya itulah yang sedang digaungkan di mana-mana, bahwa akan ada semacam meme coin super cycle. Memang beberapa waktu terakhir kita melihat performa meme coin itu rata-rata outperform beberapa altcoin lainnya. Bahkan ada beberapa meme coin yang baru saja dirilis beberapa minggu kemarin, sekarang sudah berada di market cap bilionan dollar. Jadi kenaikannya itu luar biasa banget. Tetapi yang satu minggu terakhir ini sangat hangat diperbincangkan adalah PP Coin. Karena PP berhasil di listing di Coinbase dan juga di Robinhood. Kemudian membuat harga PP melaju ke all-time high yang baru dan sekarang mendapatkan semacam pullback. Nah, di video hari ini teman-teman saya bakal membahas salah satu meme coin yang menurut saya berpotensi untuk menghasilkan pergerakan harga yang sama dengan PP Coin. Tapi disclaimer on dulu teman-teman, saya bukan seorang financial advisor. Jadi semua yang kalian tonton dan dengar hari ini hanya opini dari saya pribadi belaka. Jadi jadikan hanya sebagai tambahan informasi, karena bisa aja semua yang saya sampaikan di video hari ini totally salah. Jadi itu harus kalian camkan, dan kalian hanya jadikan ini sebagai tambahan informasi. Sisanya kalian harus research sendiri, ambil keputusannya juga sendiri. Gitu ya. So, langsung aja teman-teman. Kalau kita bahas meme coin, kita bisa melihat di CoinMarketCap ya. Kita masuk ke sektor memes. Sekarang Dogecoin itu masih menjadi rajanya dengan market cap sebesar 54 bilionan dollar. Tetapi kalau misalnya diperhatikan teman-teman, sekarang sudah tidak sedikit meme coin itu yang sudah berhasil break di atas 1 billion dollar secara market cap. Bahkan kalau dilihat mungkin sudah ada kurang lebih 10-11 meme coin yang berhasil melakukan hal tersebut. Dan salah satu hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai indikasi, kira-kira meme coin mana nih yang sedang menarik minat orang-orang. Salah satunya apa? Adalah dari segi volume, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sortir volume 30 hari terakhir, maka kita akan menemukan, ya, masih tetap rajanya Dogecoin dengan volume paling tinggi 329 billion dollar. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bawah, ada beberapa yang cukup menarik. PP Coin kita sudah tahu sudah naik ke all-time high yang baru diakibatkan adanya listing di Coinbase dan juga Robinhood. Yang ketiga, yaitu adalah token yang baru dirilis beberapa minggu yang lalu, teman-teman, dan berhasil di listing di Binance, dan volumenya juga cukup tinggi. Tapi kalau kalian lihat satu ke bawah lagi, ini adalah project meme coin yang saya maksud. Yaitu adalah Bong, teman-teman. Sekarang itu market cap-nya di angka 3 billion dollar, dan volumenya itu mencapai 54 billion dollar. Bahkan lebih tinggi daripada Shiba Inu yang market cap-nya sudah di 14 billion dollar. Wave yang market cap-nya 3,7 billion juga dalam 30 hari terakhir volumenya tidak lebih tinggi daripada Bong. Jadi, dengan adanya itu ada indikasi teman-teman bahwa Bong itu sedang menarik minat para investor selama kurang lebih 30 hari terakhir. Terlihat dari transaksinya yang volumenya cukup besar. Dan saya rasa kalau cuma dari sekedar volume, kita nggak bakalan bisa langsung mengatakan, oke, berarti fix Bong yang bakalan berikutnya menjadi the next PP gitu kan, yang bakalan naik ke all-time high yang baru. Saya rasa masih perlu ada penjelasan lebih lanjut atau bukti yang lain yang bisa memperkuat tesis bahwa Bong bisa menjadi meme coin berikutnya yang mungkin performanya bakalan baik selama beberapa waktu ke depan. Nah, dari itulah maka saya mau masuk ke chart-nya teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan untuk Bong ya. Kita masuk ke Bong. Kita pakai chart yang crypto di sini. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, supaya lebih jelas ya teman-teman, kita mungkin pakai, ini udah chart logarithmic. Ini adalah tampilan chart dari Bong. Oke. Masa keemasan dari Bong itu terjadi di akhir tahun 2023, teman-teman. Pada saat itu kita melihat Bong naik dari
kurang lebih 0, ini nolnya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nol di bawah 0, ya 0,000000178 itu naiknya kurang lebih berapa persen kalau kita hitung sampai ke all time high-nya 26.000% atau kurang lebih 260x dari harga di bulan Oktober tahun 2023. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan, teman-teman. Dan yang kemudian lebih pentingnya lagi adalah kita membentuk semacam konsolidasi yang berkepanjangan, teman-teman. Dari kurang lebih bulan Maret hingga sekarang, kita itu membentuk yang namanya symmetrical triangle atau kalian mau sebutnya bullish pennant juga fine. Konsolidasinya telah terjadi lebih dari setengah tahun, teman-teman. Ini adalah sesuatu juga yang sama dengan apa yang kita lihat di Bitcoin. Bitcoin juga kemarin konsolidasi selama berbulan-bulan sebelum pada akhirnya kita berhasil breakout dan sekarang sudah menjauhi area all time high sebelumnya. Nah, ini juga adalah hal yang sama yang sedang terjadi di BONG. Jadi pada akhirnya kita melihat BONG itu berhasil untuk breakout dari konsolidasi selama berbulan-bulannya, teman-teman, dan pada akhirnya berhasil closing satu daily candle di atas area major trend line-nya. Jadi ini adalah alasan berikutnya, teman-teman, kenapa menurut saya BONG bisa menjadi the next PP. Dalam artian performanya kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan akan bisa melebihi beberapa meme coin lainnya. Dari segi price action, teman-teman, selain daripada kita sudah breakout dari potensial major trend line di sini, kita juga melihat kenaikan yang terjadi itu sangat impulsif, teman-teman. Sehingga saya tidak expect bahwa kita akan melihat breakout di sini sebagai sebuah fake out. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa alasan yang menurut saya membuat BONG berpotensi besar mendapatkan performa yang baik. Nah, beberapa area yang mungkin kita perlu perhatikan. Kalau misalnya teman-teman belum punya posisi sama sekali, dan kalau saya pribadi juga mau misalnya building position di BONG, dan sekarang saya masih belum mempunyai posisi, maka ini yang mungkin akan saya lakukan. Karena kita sudah tahu sekarang kita melakukan breakout, maka ada potensi retest kemudian terjadi ke area trendline di sini, sebelum pada akhirnya mungkin kita akan start untuk break ke area all-time high yang baru. Nah, jika kita berhasil untuk kembali menyentuh area trendline yang berada kurang lebih di area 0,000038 di sini, sampai ke range 0,0034 di sini, itu adalah area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long, teman-teman. Dan invalidasi dari tesis bullish ini adalah jika kita sampai berhasil untuk kembali breakdown di bawah area 0,00032 di sini dan kita closing satu daily candle di bawah area itu. Jika itu terjadi, maka saya akan out. Lalu pasti akan ada yang komentar, tapi kan kok ini lebar banget gitu, stop loss-nya harus di sebelah mana dan lain seterusnya gitu kan. Ini saya harus kasih tahu teman-teman adalah kategori swing trade. Jadi ini bukan untuk scalping, ini bukan untuk day trade, yang mungkin range-nya kecil ya. Kalau untuk swing, itu biasanya memang range-nya bakalan lebih besar. Tetapi, juga biasa akan membawa potensi risk to reward ratio yang juga lebih baik. Nah, kalau misalnya kita berasumsi kita bisa mendapatkan entry di kurang lebih area trendline, teman-teman, which is kurang lebih area ini ya. Dan kita memprotek diri kita sedikit di bawah area yang saya tandai di sini, maka jika kita berhasil untuk melihat BONG mendapatkan pergerakan 100% dari sini, artinya nyentuh ke 0,008 roughly, maka itu adalah setup dengan potensi risk to reward ratio kurang lebih 6:1, teman-teman. Traders manapun, kalau misalnya memang sudah berpengalaman dan mengerti, pasti akan mengatakan bahwa trade setup dengan risk to reward ratio 6:1 itu sudah lebih dari cukup untuk bisa kita manfaatkan. Oke? Tetapi tentunya dengan adanya stop loss yang selebar ini, teman-teman, stop loss-nya itu kurang lebih 17%. Potensi reward-nya 100% kan? Maka kalian harus adjust risk kalian dengan mengurangi position size kalian. Kalau misalnya kalian biasanya scalping, yang cuma mainannya di kurang lebih 1-2%, kalian harus adjust itu, teman-teman. Karena sekarang stop loss-nya kurang lebih 17% di bawah area entry. Sedangkan reward-nya ada kurang lebih 100% di atas area entry.
So 6:1 itu adalah peluang yang sangat baik untuk dimanfaatkan menurut saya. Kalaupun kalian tidak mau terlalu jumawa, kalian tidak mau terlalu muluk-muluk, dan kalian katakan, saya cuma mau 3:1 kok, that's fine. Kalian bisa menargetkan sampai ke area 0,6 berarti. Itu sudah menjadikan setup ini risk to reward ratio 3:1. So itu juga sudah menurut saya sangat cukup, teman-teman. Terlebih lagi, selain daripada persoalan price action, selain daripada persoalan volume tadi yang kita bahas yang membuat Bong menjadi salah satu yang berpotensi, kita juga harus tahu sekarang naratifnya yang lagi hot apa, yaitu dalam meme coin. Jadi kita sekarang sedang mengikuti arus, teman-teman. Kita tidak melawan arus, tapi mengikuti arus. Ya arusnya liquidity sekarang banyakkan ke meme coin, gitu kan. Ditambah lagi, sekarang kondisi market cukup mendukung untuk membuat altcoin dan juga meme coin itu bergerak naik ke atas, karena kita sedang melihat Bitcoin breakout ke area all-time high yang baru. Sehingga, berangkat dari beberapa alasan tersebut, teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa Bong bisa menjadi salah satu yang berpotensi menjadi the next PP in terms of price action. So, saya rasa itu aja sih, teman-teman, yang perlu saya bahas di video hari ini. Tidak perlu panjang lebar, intinya saya merasa bahwa dari beberapa alasan tersebut, ini bisa menjadi salah satu peluang bagi saya mungkin untuk building position, dan mungkin teman-teman juga bisa consider untuk melakukan research lebih dalam, dan apakah kalian setuju untuk melakukan hal yang sama, itu mungkin tergantung kalian. Tapi kalau kalian mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan kalian kasih komentar kalian, apakah kalian setuju bahwa Bong akan menjadi the next PP in terms of price action, ataukah kalian punya jagoan meme coin lainnya? Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.